Selamat siang kepada Bapak Dubes Yuwono dan mahasiswa-mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Danisa yang akan mengawali pembahasan kita pada hari ini. Teman-teman semua, kalian tahu nggak sih, komunikasi adalah salah satu aspek penting di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kali ini kita akan membahas perbedaan komunikasi verbal dan juga non-verbal di dua negara yang memiliki budaya yang sangat berbeda, yaitu Jerman dan Indonesia. Bagaimana cara orang di Jerman dan Indonesia menggunakan kata-kata mereka untuk menyampaikan pesan, dan apa yang terjadi ketika mereka menggunakan bahasa tubuh. Selanjutnya, kita akan memahami lebih dalam tentang perbedaan mendasar dalam cara berkomunikasi di kedua negara ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini dengan Casey Christina akan menjelaskan mengenai budaya komunikasinya dan sedikit penjelasannya. Untuk budaya komunikasi sendiri itu adalah cara unik setiap kelompok masyarakat untuk menggunakan bahasa dan perilaku dalam berinteraksi. Di Jerman sendiri itu gaya komunikasi lebih langsung ya dan juga luas. Jadi mereka tuh menghargai efisiensi dalam percakapan sehingga mereka tuh cenderung berbicara apa adanya tanpa basa-basi. Sedangkan di Indonesia sendiri itu gaya komunikasi lebih tidak langsung ya. Jadi itu lebih ke sopan atau lebih ke menggunakan basa-basi. Dan itu sebenarnya cara adalah untuk menghindari konflik. Untuk bahasa Jerman sendiri itu memiliki sistem formalitas ya yang jelas. Jadi kayak mereka tuh punya penggunaan kata ganti, yaitu ada sie itu sebagai formalnya dan du sebagai informalnya. Jadi kata-katanya digunakan untuk menunjukkan rasa hormat. Jika di Indonesia sendiri sedikit ada kata-kata juga tapi itu bukan sebagai kata ganti. Namun bisa digunakan dalam segala hal. Jadi sebagai formalitas juga bisa atau bahkan bisa sehari-hari. Contohnya kayak bapak atau ibu. Nah, untuk memahami budaya komunikasi di Jerman dan Indonesia sendiri, ini adalah membantu kita untuk beradaptasi ya. Jadi itu sebagai cara kita sebagai lintas budaya lah ibarat kata. Jadi dapat menghindari kesalahpahaman seperti itu. Antara Jerman dan Indonesia itu mencerminkan ya. Jadi kalau misalkan Jerman seperti ini, Indonesia seperti ini, pasti ada tolak balik ya, ada perbedaan. Nah nanti itu akan kita bahas di percakapan antara salah satu rekan kami dengan narasumber wawancara kita selanjutnya. Baik, terima kasih akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Enola Jeremia Turnip akan menjelaskan secara signifikan mengenai contoh perbedaan atau perbandingan dari budaya Jerman dan juga Indonesia. Dan saya di sini juga bersama dengan narasumber kami secara langsung. Untuk itu saya izinkan untuk narasumber kami memperkenalkan diri. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bulkis Amara Syahidah, biasa dipanggil Amirah. Saya merupakan alumni dari salah satu universitas di Jerman, tepatnya di Bremen, dan sudah kurang lebih 5 tahun tinggal di Jerman. Oke, kalau boleh bertanya-tanya sedikit, jadi apa sih motivasi dari Amira sehingga memilih Jerman sebagai negara untuk kamu menempuh pendidikan? Sebenarnya alasannya sangat sederhana. Jadi melihat sosok almarhum B.J. Habibie dulu juga pernah kuliah di Jerman dan tepatnya di Aachen. Bahkan sampai mendapatkan penghargaan juga dari pemerintah Jerman waktu itu. Jadi memotivasi saya juga untuk bisa kuliah di Jerman seperti beliau. Oke, baik, motivasinya sangat menarik. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang perbandingan budaya Jerman dan Indonesia dalam segi komunikasi verbal dan juga non-verbal. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke dalam komunikasi verbal terlebih dahulu. Pertama, di Indonesia itu cenderung melakukan basa-basi terlebih dahulu sebelum melakukan pokok pembicaraan atau masuk ke dalam inti pembahasan dari pembicaraan tersebut. Karena basa-basi ini dianggap lebih sopan dan supaya pembicaraannya itu tidak terlalu kaku atau lebih ringan. Nah, kalau di Jerman sendiri gimana sih? Apakah sama menggunakan basa-basi terlebih dahulu atau berbeda? Berbeda ya, karena biasanya mereka itu langsung ke topik inti pembicaraan. Jadi misalkan kalau misalkan kita karena kalau misalkan orang Indonesia di kampus gitu, kita mau nanya soal tugas kan kadang kita suka gimana, apa kabar gitu. Tapi kalau misalkan di Jerman misalkan memang tujuannya untuk nanyain tugas atau tujuannya untuk misalkan buat kerja kelompok, ya mereka langsung aja tugasnya hari ini apa, atau kayak
ayo kita kerjain kerja kelompok gitu. Jadi lebih ke langsung. Oke, berarti langsung ke inti pembicaraannya. Berbeda. Jadi di sini terdapat perbedaan. Oke, yang kedua, di Indonesia banyak orang memiliki lelucon dalam percakapannya. Mereka menggunakan lelucon-lelucon tipis sehingga dapat membuat tertawa satu sama lain. Nah, lelucon ini dianggap sebagai pelengkap agar tidak terlalu membosankan di dalam percakapan. Nah, kalau di Jerman sendiri apakah juga melakukan lelucon atau bagaimana? Ya mereka juga ada sih lelucon, tapi mungkin mereka lebih ke ya yang memang sudah dekat gitu. Untuk kayak berbicara terus ada lelucon-leluconnya. Tapi kalau misalkan belum terlalu dekat biasanya ya nggak begitu sering melucu lah. Dan leluconnya juga sebenarnya beda sama orang Indonesia. Cenderung lebih teknis, dan mungkin kalau orang Indonesia dengar jadinya nggak lucu gitu. Jadi selera humornya beda. Oke, berarti berbeda dari segi humor. Oke, terima kasih. Betul. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam komunikasi nonverbal. Pertama, di Indonesia jarak tidak terlalu masalah dalam pembicaraan, asalkan tidak melakukan hal yang tidak selayaknya dilakukan saat sedang melakukan percakapan. Nah, kalau di Jerman gimana sih? Apakah jarak menjadi permasalahan atau tidak? Kalau orang Jerman sendiri, kayaknya karena mereka tidak terlalu ramah atau misalkan nggak terlalu inilah kalau sama orang yang nggak dikenal, jadi ya mereka cenderung menjaga jarak kalau misalkan mereka lagi ngobrol sama orang gitu. Jadi tidak mungkin mereka bisa lebih dekat kalau misalkan memang hubungannya juga udah dekat gitu, misalkan teman baik atau saudara gitu. Oh, berarti menjaga jarak itu penting ya? Oke. Baik, dari pembahasan kita tadi kita menemukan beberapa perbedaan yang ada dari cara berkomunikasi dari setiap budaya yang berbeda. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kayak kesalahpahaman dalam berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya dengan kita, apakah Amira memiliki tips gimana sih kalau kita bertemu atau berkomunikasi dengan orang yang berbeda budayanya dengan kita? Mungkin resep saja sih, kan sekarang banyak di internet ya, bisa search di Google atau mungkin kalau misalkan suka nonton YouTube, banyak juga mahasiswa-mahasiswa Indonesia sekarang di Jerman sekarang vlog gitu, mungkin bisa ngasih tahu kayak di sana tuh orang-orang kayak gimana. Jadi mungkin lebih ke situ aja sih. Oke, berarti tipsnya kita hanya perlu searching karena di Google sudah banyak sekali petunjuk untuk budaya-budaya dari luar sana. Baik, kesimpulan dari pembahasan kami kali ini, perbedaan budaya antara Jerman, Indonesia telah mempengaruhi mereka dalam cara melakukan komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu, pengetahuan lintas budaya menjadi kunci utama dalam meningkatkan hubungan antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Pentingnya adaptasi dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman di antara dua budaya yang saling bertemu. Pemahaman komunikasi antar budaya ini memberikan dampak yang positif dengan meningkatkan empati, kerjasama yang profesional, dan kesempatan global. Jadi demikianlah pembahasan dari kami. Semoga dapat diterima dengan baik dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye-bye.